Hai semuanya, saya Nusa Berdiansyah. Selamat datang kembali di channel Study with Student. Pada video kali ini, teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait MVC dengan Laravel. Kita masuk di episode ke-12, kita akan bahas tentang Resource Controller. Setelah di video sebelumnya, kita udah melakukan CRUD ya, atau CRUD, Create, Read, Update, Delete, itu kita bagi ke dalam dua part gitu ya, 11A sama 11B. Oke, jadi yang bakal kita bahas pada video kali ini teman-teman semuanya, yang pertama kita akan praktekkan dan cari tahu resource controller itu apa, sekaligus nanti prakteknya bagaimana. Terus yang berikutnya kita akan kenal dengan soft deletes gitu, atau penghapusan secara soft gitu ya teman-teman semuanya. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian dokumentasi Laravel terkait resource controller ini. Oke, ini adalah hasil kita kemarin. Kita masuk di dokumentasi Laravel. Oke, ke laravel.com. Lalu masuk ke documentation. Jangan lupa versinya kita bikin versi 10 dulu. Terus di sini kita akan cari yang namanya resource controller. Nah, ini dia. Pada bagian the basic lalu controller. Ini. Resource controller. Jadi teman-teman semuanya, singkatnya, kalau kemarin kita melakukan CRUD, kita pakai controller basic, kita bikin functionnya sendiri-sendiri. Di resource controller ini kita sudah disediakan controller dengan fungsi yang kita bikin kemarin. Sebenarnya yang kita bikin kemarin tuh mengacunya pada resource controller ini gitu. Dan routing kita yang kemarin, nah ini dia, itu juga mengacu atau niru dari resource controller ini. Artinya nanti ketika kita bikin resource controller itu sudah mengampu di dalamnya seperti index, oke, untuk metodenya, yaitu untuk menampilkan semua data. Terus ada metode create, store, show, edit, update, dan destroy. Gitu teman-teman semuanya. Simpel aja. Jadi kita langsung praktekkan aja. Untuk penjelasan lebih lengkapnya teman-teman bisa simak di sini. Dan kalau kita mau bikin resource controller, itu kita bisa pakai perintah terminal artisan seperti ini. PHP artisan make, tolong bikin saya .2, bikinin apa? Controller gitu. Nama controllernya apa? Gitu. Terus sifatnya apa? Sifatnya adalah resource. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke. Tapi kita nggak bakal pakai cara ini karena kenapa? Karena kita sudah pasang plugin yang namanya artisan gitu, Laravel artisan, sehingga kita bisa aja untuk minta tolong si plugin tersebut bikinin kita apapun gitu, seperti bisa bikin controller, bisa bikin sebuah model, migrasi, dan lain sebagainya gitu. Dan yang bakal kita olah pada video kali ini adalah CRUD tentang organizer ini. Untuk yang lainnya nanti teman-teman bisa cek aja di GitHub saya gitu. Nanti setelah video ini dibuat, diupload, silahkan dicek di GitHub saya gitu. Bahkan nanti di setelah ini ada seperti tiket, bookings, dan user ini semuanya kan saling terkaitan gitu ya. Ada relationship-nya, sehingga nanti kita nggak semena-mena tinggal CRUD aja, karena kita pakai yang di situ namanya relationship gitu ya teman-teman semuanya. Oke, kita langsung gasak aja untuk yang organizer ini. Kita bisa minta tolong Laravel artisan ya, bisa Ctrl Shift P, atau kalau di komen tuh kalau di Mac itu Command Shift P, terus cari aja artisan gitu. Artisan make controller gitu. Kita mau bikin controller namanya apa? Namanya adalah organizer controller gitu. Terus ditanya sama dia sifatnya apa? Basic, resource, atau API? Resource kan gitu ya. Gitu. Apakah model ini mengacu terhadap model? Iya. Karena kita mau CRUD ke model. Nah, nama modelnya apa? Organizer gitu. Nah, tuh udah dibikin sama dia. Kalau ini kita mau yang cara manual, ya pakailah perintah terminal seperti ini. Gitu. Sip ya, teman-teman semuanya. Oke, ini kita udah dibikinin sebuah controller. Oke. Yang isinya ada metode index, create, store, show, dan lain sebagainya gitu. Terus sekarang kita akan definisikan route-nya. Ini kemana? Ini ke localhost/admin organizers gitu. Kita cari web.php kita, scroll ke bawah. Nah ini kalau kita pakai basic kemarin
gitu. Sebenarnya routingnya sama aja gitu. Cuman ini lebih simple aja. Sekarang kita pakai yang namanya resource controller. Caranya apa? Caranya gini. Kalau ada route yang sifatnya resource, nah gampang aja sekarang. Yang ngarah kemana? Ngarah ke root admin. Terus organizers gitu. Maka jalankan controller resource-nya. Controller resource-nya namanya apa? Organizer controller gitu. .2.2 kelas selesai. Gini. Oke. Kalau teman-teman tidak ditambahkan secara otomatis yang ini silahkan ditambahkan secara manual aja ya. Oke, organizer controller ini kita pakai di web kita. Oke, sekarang ini kalau kita refresh paling tidak halamannya. Kenapa tuh? Ada array to string conversion errornya. 42 di sini. Oke. Oke, tidak pakai ini ya. Kalau kita pakai array berarti maksud kita sekalian sama metodenya. Kalau gini aman. Oke, gini aja. Aman teman-teman semuanya. Sekarang paling tidak kalau kita refresh sudah tidak error lagi atau tidak not found lagi, tapi halamannya kosong. Coba nih, kita ke organizer controller, terus ke index, misalnya di sini kita tampilkan aja dam gitu ya. Ini var dam di versi Laravel misalnya index organizer. Tuh, oke, index organizer. Oke, nah sekarang kita tinggal manfaatin nih beberapa function yang udah dibikin sama si controller resource ini. Oke, kita contek aja view-nya dari yang event ya teman-teman semuanya. Oke, ke bagian sini, ke dashboard, partials. Oh tidak ya, di admin, sorry, di admin. Ini ada event. Nah sekarang kita bikin folder baru lagi, new file. Namanya, new file, new folder. Namanya adalah organizers. Gini, kita contek aja yang index dulu semuanya. Oke, terus kita akan bikin event tutup dulu, organizer, klik kanan, new file, kita kasih index.php. Index.blade.php, sorry. Index.blade.php. Paste aja di sini. Oke. Oh, kita tadi contek yang edit ya. Oh iya, sorry. Contek yang index dong. Sip, close, Ctrl A, paste, scroll ke atas master data. Nah, ini semuanya kita ubah event semuanya jadi organizer. Nah, ini juga pasti udah sama. Kita kalau mau nambah data ke admin organizers gitu ya, create. Lanjut lagi. Ini nanti kita akan customize, bukan judul waktu ya, tapi coba kita akan lihat di database-nya. Di bagian organizers ada name, kontak, email. Oke, name, kontak, email aja. Ada name, nama organizernya, terus kontak, sama emailnya, sama actionnya ya. Email. Nah gitu. Ini pasti udah sama, organizer. Oke, ini bukan title tapi name. Terus ini nggak butuh, langsung ke kontak ya. Kontak, terus ini ke email. Gitu. Terus di sini ada beberapa action kita, ada detail sebenarnya nggak perlu karena cuma 3 kolom, harusnya kita tampilin di sini full aja udah beres. Gitu. Terus edit, routes-nya udah bener. Terus ada delete. Nah ini delete udah bener nih, actionnya ke admin, organizer, lalu ID, metodenya adalah delete. Oke. Sip ya teman-teman semuanya. Sip, kita balik ke resource controller kita, organizer controller. Berarti di sini kita langsung aja ya, return view. View-nya apa? View-nya itu mengarah ke indeksnya si organizer. Jadi admin,
organizers index. Lalu ada beberapa data yang bakal kita store, kita parsing ke sana. Ada title sama organizers gitu. Title-nya data organizer. Terus di sini organizers-nya kita akan taruh semuanya terkait data organizer. Oke, balik ke sini, refresh, simple. Gitu. Cus, dapat ya. Ini edit udah dibikinin routes-nya. Tambah udah dibikinin routes-nya. Simple sekali. Gitu. Nah, kita kan nggak butuh yang namanya detail atau show ya. Sekarang, show ini tetap akan dipakai atau terbaca atau dibutuhkan kalau misalnya gini. /1. Oh sorry, bukan edit. 1 aja. Misalnya gini. Tuh, akan terpakai. Kecuali kalau kita kasih pengecualian di routes-nya di sini. Oke, kita pakai yang namanya except. Gitu. Terkecuali apa? Terkecuali misalnya show, metode show. Gitu. Jadi bacalah semua metodenya. Berarti ada CRUD dan detail gitu ya. Tapi kecuali show. Nah, sekarang not found tuh. Nggak support dia. Gitu. Sip. Show data udah, sekarang ke tambah data ya. Ke form tambah data. Berarti kita bisa contek lagi-lagi teman-teman semuanya. Kita bisa contek ke yang tadi indeks sudah kita contek, sekarang kita contek yang create. Oke, kita copy. Terus di sini di organizer kita new file. Ini kita close saja boleh daripada nanti bingung ya. Di organizer klik kanan, new file. create.blade.php. Paste semuanya di sini. Scroll ke atas, ini data organizer, kontrol dari semuanya. Oke. Organizer. Gitu. Sip, kita butuh apa aja? Yang pertama, title ini kita ganti jadi name. Gitu. Nama organizer. Terus yang berikutnya ada yang namanya kita boleh contek 1 aja kali ya. Nah, ini name aja. Name ini kita bisa duplikat teman-teman semuanya. Ini name. Sekarang jadi kontak. Tapi jangan lupa ini ikutan ke rename ya. Itu ini adalah kontak organizer. Ini judul. Oh, sorry, judul ini nama. Ini kontak. Kita duplikat 1 lagi, kita perlu namanya email. Oke, for email. Ini kontak kita ganti dengan email. Dah. Kita buka sekarang. Kita refresh. Ini ke create kan harusnya. Oh, sorry. Karena di controllernya belum kita show kan si view ini ya. Jadi ke create dulu. Ini return view. Organizer create di sini. Terus kita akan store data title. Tambah data organizer. Nah, begini. Ada nama, ada kontak, ada email. Email tuh kita bisa pakai tipe data atau input tipenya email. Terus kita akan coba cek juga dia routes-nya sudah benar ke admin organizers. Oke. Terus nanti kita akan tampung dia ke store ya, ke store di sini. Jadi kita akan memerlukan validasi. Jadi yang pertama kita bisa manfaatkan request. Jadi kita butuh variable validated sama dengan $request. Kita akan lakukan validate. Begini. Validate pertama ada name. Name itu harusnya dia required. Dan maksimal length-nya
255 gitu. Ini koma. Terus setelah itu ada kontak ya. Gitu. Kontak ini harus unik. Ini maksimal berapa? Kita coba cek di basis datanya. Ini varchar 13. Oke. Varchar 13. Jadi 13 digit maksimalnya, terus unik. Gitu. Dan unik ini coba kita cek di validasi Laravel, saya juga agak lupa nih. Validation. Coba kita cek di available validation rules, terus ada Unix. Kok Unix? Apa tadi? Oh ya, Unix. Nah ini ada table sama kolom. Oke, Unix dari table mana? Organizers. Kolomnya apa? Kolomnya adalah kontak. Gitu. Pun sama dengan email. Gitu, tapi maksimalnya email itu 255. Gitu. Terus kalau kita mau dia email, harusnya ada lagi tuh yang buat validasi email, karena harus ada add-nya begitu. Harus valid lah emailnya. Penulisan emailnya. Banyak juga emailnya nih. Oke. Satu lagi, email. Sip. Sudah teman-teman semuanya. Gini, terus kalau validasinya lolos, maka lakukan apa? Lakukan organizer -2 create. Gitu. Create dari data mana? Validated. Gitu. Kalau sudah, kita akan lempar dia. Return, redirect ke admin, organizers, sekaligus sama flash message. Oke, key-nya success. Terus tulisannya atau data yang dikirim adalah data organizer berhasil ditambah. Cocok ya teman-teman semuanya? Oke, kita coba refresh. Kita akan tambahkan data baru. Misalnya di sini mega organizer. Kontaknya misalnya 081232456213. Ngacak aja saya. Terus emailnya misalnya info@megaorganizer.co.id. Ini saya mohon maaf ya, misalnya ada Mega Organizer beneran gitu ya, ada nama bisnis yang namanya Mega Organizer. Ini cuma sebagai edukasi pembelajaran aja. Kita coba submit. Oke, kenapa dia add name to fillable? Oke, di model kita, di model organizer kita lupa untuk ngasih mass assignment gitu ya. Di sini kita butuh protected yang namanya guarded. Oke, semua data boleh diisi kecuali ID. ID biar diisi sistem. Oke, ini harusnya aman karena dia udah masuk ke create ya. Udah masuk ke create, harusnya dia aman, udah lolos validasi. Kita coba refresh aja dan send datanya. Send. Oke. Mega Organizer. Aman ya? Aman. Sekarang kita coba ubah teman-teman semuanya. Ubah itu harusnya datanya sama aja seperti tambah gitu ya. Show kita akan skip karena tidak butuh. Kita akan contek aja dari create semua-muanya. Nah ini. View ini ke edit nanti. Ini ubah. Terus kita akan store data organizer. Begini. Sudah. Terus nanti untuk validasinya coba kita akan contek lagi dari sini. Gini ya. Oh, bukan ke edit dong. Oh, kita tadi ngeditnya di show ya Allah. Ini kita cut, balikin ke semula, ini ke edit. Terus yang validasinya itu ada di update. Di sini.
cocok gitu ya. Ini ke sini udah berhasil diubah gitu. Terus di sini agak tricky teman-teman semuanya. Untuk yang kita hiraukan dulu yang view-nya, kita akan fokus ke di sini. Ini kalau seandainya nanti kontaknya atau emailnya ini kita nggak ubah, berarti kan kontak sama emailnya sama kayak di sini. Nah itu nggak boleh, karena di sini sifatnya adalah Unix, kan gitu. Oke, sifatnya adalah Unix, nanti nggak bisa kita ubah kalau misalnya si kontak sama emailnya nggak diubah sekalian. Makanya validasinya kita akan custom. Customnya gimana? Misalnya gini, kita akan bikin variabel yang namanya rules. Oke, rules ini isinya sama kayak gini. Nih, oke, sama kayak gini. Cuman kita akan potong yang Unix-nya. Nah ini. Jadi flat aja, dia nggak pakai Unix. Oke. Terus ini yang validated kita pakai rules. Sama aja ya, sama aja. Nah, di sini kita akan lakukan pengkondisian. Kalau kontak atau emailnya nggak diubah, kita lakukan satu-satu. Misalnya gini, if kalau $request, kita ke kontak dulu. Kontak, oke, tidak sama dengan, tidak sama dengan organizer. Kontak, maka si rules kontak, rules indeksnya kontak, kita akan ubah si ininya, validasinya. Gitu. Dengan menambahkan unique dari table organizer kontak gitu. Cun ya sampai sini. Mudah-mudahan cun. Oke, jadi kalau misalnya dia nanti tidak diubah, artinya dia melewati ini ya, karena ini kan tidak sama dengan. Kalau misalnya tidak diubah berarti kan masih sama value-nya, nanti ini di skip, maka yang dilakukan adalah validasi yang ini. Gitu. Tapi kalau diubah artinya dia kan tidak sama dengan yang terdahulu, makanya lakukan pengecekan. Gitu. Cun ya. Ini saya kasih keterangan biar lebih detail. Kalau kontak atau emailnya diubah, maka lakukan pengecekan unique. Tapi kalau nggak diubah, skip aja Unix-nya. Gitu. Sip ya teman-teman soalnya aman. Ini kita lakukan juga dengan yang email. Gitu. Ini kita tambahkan di sini email. Paham teman-teman semuanya? Paham dong ya? Harusnya paham. Oke teman-teman semuanya. Sip, kita langsung bikin view-nya saja. View-nya kita contek dari yang create ya. Create dari organizer, event kita tutup. Kita akan duplikat aja kali. Duplikat, kita akan ganti create ini jadi edit. Gitu, coba kita akan edit yang si mega tadi. Oke. Kita akan ubah, di sini jadi ubah. Terus ini nama organizer, untuk value-nya kita kasih value masing-masing. Di sini, terus di sini, sama email kita kasih value di sini. Oke, kita akan show berarti $organizer ini ngikut dari yang ini. Oke, kalau ini kontak, kalau ini name, kalau ini email, kita copy, kita geser,
choose. Ini email, ini kontak, ini name. Jadi deh. Sip, begitu. Kalau sudah, kita akan submit. Simple aja. Ini cuman saya ubah Mega Event Organizer. Kontak sama emailnya tidak. Submit. Oh, the contact has already been taken. Oke. Oh, sorry. Ini masuknya berarti ini ke tambah. Kita akan tambahkan metodenya put organizer slash organizer ID kan gitu ya. Kita refresh. Oke. Kalau misalnya cuman saya tambahkan atau kita ubah namanya doang, Mega Event Organizer submit. Error, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini script kita adalah insert into ya teman-teman semuanya. Insert into artinya masukin data baru. Ini dia. Harusnya update. Gitu ya. Harusnya update di sini teman-teman semuanya. Ini kita pakai find organizer ID. Jadi dia akan nyari data organizer berdasarkan ID-nya langsung, berdasarkan primary key. Primary key adalah ID. Oke, coba kita back, kita refresh. Kita ganti di sini event, kontak organizer sama email sama submit, aman. Gitu ya. Tapi kalau kita bedain, misalnya di sini saya ganti 1, di sini saya ganti .com. Wow. Kenapa begitu? Table Spotlight Organizer does not access. Oh ya, ini sorry. Organizers. Table ya. Table organizers. Oke, terus tadi di sini oh ya udah benar. Kita aja salah nulis. Kita akan ulangi coba. Ini kita ganti 1, ini kita ganti .com. Submit. Musbin 13. Oh, 13 karakter. Tidak dong, 255. Bersyukurlah masih ada error ya, karena error juga nolong kita tuh. Kalau nggak ada error kayaknya kacau juga dunia ini. Oke, begini. Submit, aman. Sip ya teman-teman semuanya, aman tuh. Nah sekarang yang terakhir kita akan bahas terkait yang destroy atau delete. Nah delete ini kalau di Laravel kemarin kita udah praktekkan delete di sini. Di event itu kalau kita delete data berarti datanya hilang. Nah ada yang dinamakan dengan soft delete teman-teman semuanya. Coba kita cari tahu ya. Di Laravel itu ada yang namanya soft delete. Artinya kita bisa menghapus data cuman seakan-akan data itu di hidden aja gitu. Sistemnya kayak kalau kita menghapus data di HP kita hapus foto, file dan lain sebagainya atau di Google Drive, OneDrive gitu ya. Itu kan dia nggak langsung di-delete secara permanen, tapi dia itu di-delete dan disimpan ke dalam trash atau sampah gitu. Kalau di Windows di recycle bin, kalau di Mac itu ada di trash gitu. Teman-teman semuanya. Oke, di Laravel juga gitu. Tapi kan bedanya mungkin kalau di sini cuma di hidden aja. Kalau yang sudah dikembangkan seperti di handphone kita itu kan biasanya 30 hari nggak diapa-apain, otomatis dia akan permanen delete gitu. Nah di sini kita bisa aja ngakalin kayak gitu, cuman terlalu too much effort lah gitu. Kita akan belajar aja soft delete yang dimaksud oleh Laravel. Kita bisa cari di bagian Eloquent ORM, bagian Getting Started ya teman-teman semuanya. Kita scroll, ini di hampir paling bawah ada yang namanya soft deleting. Pertama, kalau kita mau menggunakan soft deleting, kita harus di sini. Oke, di modelnya kita harus definisikan kita itu pakai soft delete. Oke, kita akan copy yang use-nya dulu. Copy. Kita masuk ke organizer model. Oke. Tambahkan use-nya. Selesai. Terus berikutnya kita pakai use-nya. Gitu, setelah dipanggil kita bisa pakai di sini. Soft delete. Gini, aman ya? Aman.
Nah, berikutnya teman-teman semuanya, setelah ini kita lakukan di model, kita akan lakukan juga di migration-nya. Di migration-nya kita harus apain? Nah, kita harus tambahkan di migration-nya itu adalah $table soft deletes. Gini. Oke. Kita akan ke migration organizers. Oke, di sini kita akan tambahkan satu kolom di paling bawah soft deletes. Nah, sekarang coba kita akan migration lagi atau migrate lagi. Oke, PHP artisan migrate fresh min set. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimanakah dia punya skema database ya di organizer. Oke, kalau kita scroll organizer ini tidak ada data, nanti kita tambahin. Ada created add, ada updated add, ada deleted add. Nah, di sini ditambahin tuh deleted add. Oke, dihapusnya kapan gitu. Sehingga nanti kalau kita akan kembangkan selama 30 hari dia akan hapus permanen secara otomatis bisa, karena di situ udah ke tracking dia itu terhapusnya kapan. Gitu. Ini harusnya sekarang data event kita kosong ya. Tuh kosong. Gimana kalau kita langsung tambahin aja di seeder ya, biar enggak terlalu rumit di sini. Oke, kita akan tambahkan data organizers. Daripada kita harus tambahin manual satu-satu, pertama kita butuh name. Name-nya adalah mega event organizer. Oke, soft delete kita isi 0. Terus setelah itu kita bisa ke organizer, insert. Beda ya, kalau di controller kita pakai create karena cuma satu data. Kalau di sini kita pakai insert bisa beberapa data. Oke, insert dari organizers. Kalau misalnya di paling atas di sini tidak ditambahkan secara otomatis, silakan ditambahkan secara manual. Oke, kita akan lakukan seeder lagi dan migrate. Close, refresh, satu data aman. Oke, kita akan tambahkan data baru. Misalnya di sini ada killer organizer. Misalnya dia khusus menyalakan band-band metal gitu misalnya. Ini 081456721341. Ini killer. Misalnya ini CS at killer.org gitu aja. Submit. Sip, kita akan delete sekarang. Berarti destroy ini sebenarnya sama aja kayak yang ini, kayak yang ubah. Copy, paste. Ini fine tapi ini delete. Dah gitu. Ini berhasil dihapus. Cukup, kita coba si killer ini kita akan delete. Hapus. Oke, berhasil dihapus. Tapi kita akan coba lihat teman-teman di database. Di organizers, killer masih, hanya saja deleted add-nya tertambah. Oke, dan di sini disembunyikan. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita mau nampilin data sekaligus sama yang sudah terhapus di sini? Cari tahu lagi di sini. Nah, ini masih di bagian Eloquent ORM teman-teman semuanya. Di soft deleting, scroll ke bawah, gimana kalau kita mau nampilin sekaligus sama yang sudah di-delete kita. Kita nampilin data yang sekaligus sama yang sudah di-delete. Nah, kita bisa tambahkan di sini yang namanya with traced gitu. Oke, kita coba sekarang. Ketika kita nampilin data di index di sini, tambahin yang tadi with trace gitu, terus get. Kita akan coba lihat hasilnya. Tuh ada tuh yang sudah di-delete. Oke. Terus kalau kita mau nampilin data yang hanya di delete aja gimana? Misalnya nanti kita akan bikin sebuah folder trash gitu ya, atau kotak sampah gitu. Yang ditampilin cuman yang sudah dihapus-hapus saja.
Oke, gitu caranya. Bisa pakai only trace deh kalau nggak salah. Nah ini with traced. Kita scroll lagi. Nah ini only trace. Gitu ya teman-teman semuanya. Kita coba kalau kita pakai only trace. Nah ini. Nah ini khusus yang sudah dihapus saja. Oke gitu teman-teman semuanya. Kita balikin ke awal karena kita nggak akan tampilin yang sudah delete. Begini. Oke, terus kalau kita mau nge-restore, kan bisa delete secara paksa atau permanen. Kalau kita mau nge-restore gini aja. Nih, kita akan restore berdasarkan ID atau berdasarkan apa gitu ya. Bisa berdasarkan kolom yang value-nya berapa. Itu. Terus kalau kita mau force delete, berarti permanen delete, kita bisa pakai yang namanya force delete. Gitu. Sebenarnya kita bisa aja pakai di sini force delete ini di delete kita di sini, bisa aja. Gitu. Tapi apakah fungsi soft delete itu berguna kan enggak kalau kita langsung delete secara permanen kan gitu. Atau nanti misalnya gini, silahkan atur aja. Misalnya gini, nanti di sini ada hapus, terus dia setelah hapus itu ada pilihan mau dihapus aja, disimpan di trash, atau dihapus secara permanen gitu. Ya atur aja kawan-kawan semuanya. Sip ya teman-teman semuanya, jadi saya rasa dicukupkan sekian untuk video kali ini. Dan di next video kita akan bahas terkait file storage. Jadi gimana cara kita untuk mengelola file di dalam aplikasi kita gitu ya. Kita bisa mengunggah file, mengganti file, dan menghapus file gitu. Dan balik lagi teman-teman semuanya, nanti terkait codingan yang belum kita bikin, ada banyak ya bugging dan lain sebagainya, silakan stay aja untuk cek di GitHub saya karena semuanya akan saya upload di situ terkait pembelajaran kita tentang MVC dengan Laravel ini. Sampai di sini dulu, saya Nuswa Berdansyah dari Study Student pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.